Selamat datang! Kali ini kita bakal kupas tuntas ide-ide keren dari bukunya Daniel M. Davis, yaitu Pertahanan Diri. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya sering banget kita dengar ya. Apa bener sih minum jus jeruk itu bisa menyembuhkan flu? Nah, jawaban dari pertanyaan ini tuh penting banget. Soalnya ini bakal membuka cara pandang kita soal kesehatan secara keseluruhan. Jadi gini, kata penulisnya, Daniel M. Davis, otak kita tuh emang demen banget sama jawaban yang simple, yang hitam putih. Kalau sakit A, obatnya B. Gitu kan? Padahal kenyataannya, sistem imun atau kekebalan tubuh kita itu jauh lebih rumit dari itu. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi soal mitos-mitos yang sering beredar ini. Biar kita punya senjata buat misahin mana fakta, mana hoax. Ini nih konsep yang wajib banget kita pegang. Korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Gampangnya gini, data mungkin nunjukin kalau penjualan es krim naik, kasus kanker kulit juga naik. Apa berarti es krim penyebab kanker kulit? Ya enggak dong, penyebab sebenarnya kan cuaca panas. Orang jadi peming makan es krim, dan orang juga jadi lebih sering terpapar matahari. Nah, kesalahan mikir kayak gini sering banget muncul di berita-berita kesehatan. Nah, sekarang dengan bekal pemahaman tadi, kita balik lagi ke kasus si jus jeruk yang katanya mengandung banyak vitamin C. Jadi, kan ada kepercayaan turun-temurun yang bahkan dipopulerkan sama seorang pemenang Nobel loh, kalau minum vitamin C itu bisa mencegah kita kena flu. Tapi, setelah diteliti lebih jauh, lewat 29 percobaan besar yang melibatkan lebih dari 11.000 orang, hasilnya apa? Ternyata, buat orang kebanyakan, vitamin C itu nggak terbukti bisa mencegah kita ketularan flu. Tapi tunggu dulu. Bukan berarti vitamin C nggak ada gunanya sama sekali ya. Ada sedikit tapinya. Buat orang dewasa, kalau kita rutin minum suplemen vitamin C, durasi flu-nya bisa berkurang sekitar 8%. Jadi ya, mungkin kita sembuhnya beberapa jam lebih cepat. Membantu sih, tapi bukan obat ajaib yang bisa mencegah flu sama sekali kan? Oke, dari vitamin C kita pindah ke topik yang lebih rumit lagi, stres. Di sini kita bakal lihat kalau cap baik atau buruk itu seringkali nggak relevan. Jadi gini cara kerja tubuh kita pas lagi stres. Pertama, otak mendeteksi adanya ancaman. Terus, tubuh kita ngelepasin hormon yang namanya kortisol. Nah, efek dari kortisol ini adalah menekan sistem imun kita. Tujuannya apa? Biar energi tubuh bisa fokus dipakai buat ngadepin ancaman yang ada di depan mata. Nah, ini bagian yang paling menarik dari kortisol. Di satu sisi, kalau kita stres terus-terusan, kortisol ini jadi jahat karena bikin imun kita lemah dan gampang sakit. Tapi di sisi lain, hormon yang sama ini justru jadi pahlawan. Obat-obatan berbasis kortisol, kayak dexamethasone, itu anti peradangan yang super ampuh. Bahkan, obat ini udah nyelamatin lebih dari 1 juta nyawa pas pandemi COVID-19. Luar biasa kan? Satu hormon, dua wajah yang bertolak belakang. Semua kerumitan ini, dari vitamin C sampai hormon stres, ngebawa kita ke satu kesimpulan yang paling penting. Apa itu? Ternyata, nggak ada yang namanya aturan satu resep untuk semua kalau ngomongin kesehatan imun. Buku ini bilang kita semua tidak optimal. Tapi, kalau kita lihat dari sisi lain, itu artinya kita semua istimewa. Poin utamanya adalah, biologi setiap orang itu beda-beda. Nggak ada yang sama persis. Artinya, sistem imun kita pun unik. Terus, apa aja yang bikin cetak biru imun kita ini unik? Wah, banyak banget faktornya. Mulai dari genetika yang kita warisi dari orang tua, jenis kelamin kita, usia kita sekarang, sampai seluruh riwayat hidup kita, pernah kena penyakit apa aja, gaya hidup kita gimana, semuanya berpengaruh. Biar lebih kebayang, coba lihat contoh keren ini soal pertukaran genetik. Ada gen namanya HLA-B27. Kalau punya gen ini, risikonya lebih tinggi buat kena beberapa penyakit autoimun. Kedengarannya buruk kan? Tunggu dulu. Ternyata gen yang sama persis ini justru bisa bantu beberapa orang buat ngelawan virus HIV. Keren banget kan? Gen buruk buat satu hal bisa jadi superpower buat hal lain. Jadi, kesimpulannya apa? Kekuatan sejati buat jaga kesehatan kita itu bukan dari pil ajaib atau tren kesehatan terbaru yang ada di berita, tapi dari pemahaman kita tentang betapa unik dan rumitnya tubuh kita sendiri. Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaannya adalah, apa yang bakal Anda lakukan dengan pengetahuan baru ini? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.